Kang. Ayo mulai. Mic-nya masih belum pada nyala itu, Miss Eva. Pak siapa tuh? Pak Mustaqim. Bunur belum ada mic-nya, belum on. Nggak apa-apa, sementara. Yang penting bisa dengar dia. Pak Somad juga belum tuh. Oke. Fadian ganti, Sudah berapa, Fadian. Kang? Sudah berapa, Kang? Udah 19. 19. Satu ini. Fadian Mas, masuk kalau lagi. mau keluar gimana? Coba pakai handphone. Saya nyoba pakai handphone. Oh. Oke, mulai aja kali ya. Ya, kita mulai aja, Bu. Ya. Belum. Tak. Ayo Kang Oman, buka Kang Oman. Ya dulu. Halo. Mati semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini mari kita buka acara rapat bulanan MTS Al-Kananiyah tahun tanggal 19 September 2020. Untuk acara kita share dulu di sini. Untuk acara pertama adalah pembukaan. Cara pembukaan. Untuk pembukaan ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara berikutnya yaitu pembacaan salawat Nabi terusan dengan pembahasan saya kembalikan kepada atau saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sayyidina Maktum, SPDI, SPAUD. Waktu dan tempat kami persilakan. Di-mute dulu, Bu. Di-mute dulu mikrofonnya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatiz dan asatizah yang sama-sama kita hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita ada beberapa item yang harus kita bahas. Rasanya penting memang kita bahas karena ada beberapa yang harus saya sampaikan berkaitan dengan PJJ dan PJJ tatap muka dan PJJ online. Gitu. Sebelum kita membahas ada beberapa pembahasan, marilah terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Mudah-mudahan kita semua dijaga atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah corona ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama saya hormati, tadi sudah kita dengarkan pembacaan salawat bil qulub ya. Rasanya sudah di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kita terlindungi
terlindungi dari wabah yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya sampaikan bahwa kenapa kita adakan rapat di hari ini, dan sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktu liburnya Bapak Ibu sekalian. Tapi rasanya memang ini penting yang harus saya sampaikan berkenaan dengan rapat para kepala sekolah, koordinator, serta Bapak pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Kananiyah. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah saya sangat sedih, saya rasanya prihatin sekali karena salah satu dari Dewan Guru kita sudah ada yang terkena COVID-19. Jadi positif COVID-19. Jadi bukan satu yang terkena, sudah 2 guru yang terkena, 1 anak yang terkena, 1 anaknya terkena. Jadi sudah merambah ke mana-mana. Jadi maka dari itu kami mengambil kebijakan. Maka dari itu kami mengambil keputusan, dan ini untuk kita semua. Rasanya harus ditegaskan pada akhirnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, siapa dan siapanya ya kita baca tadi, kita sudah bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah panjangkan umurnya. Beliau masih tetap di karantina. Ya, walaupun karantina mandiri. Siapa Bu Nina kalau boleh tahu? Yang pertama memang sudah waktu itu saya sudah dapat info dari Pak Suta, Pak Haji Amin Udin yang terkena, tapi Pak Haji Amin alhamdulillah katanya sudah sehat. Terus lalu yang sekarang ini Ibu Hanana, Kak. Kita doakan Bapak Ibu sekalian, kayaknya sangat ini banget, saya luar biasa banget karena beliau juga lagi hamil. Jadi sudah dites, memang hasilnya positif COVID. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian ya, ini ya kita sudah berjaga-jaga. Rasanya kasihan juga kalau memang harus yang yang kita orang atau lagi yang sudah kondisinya sudah ya tua ya, kasihan ya untuk datang ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi kenapa kita pada akhirnya kita harus memutuskan sesuatu, karena bukan katanya-katanya, bukan katanya-katanya, tapi memang ada dan di sekitar kita seperti itu. Jadi kita juga bacakan Fatihah, mudah-mudahan beliau semua pada sehat. Dan satu lagi, anaknya Pak Muiz sudah positif COVID, beliau juga keadaannya sudah, kita sangat memprihatinkan sekali. Dan Pak Muiznya sendiri dites hasilnya mungkin Senin kali ya, Senin 1-2 hari nanti saya akan kabarin kembali. Mudah-mudahan juga negatif ya. Anaknya yang laki, sekarang berada di rumah sakit Hermina kalau nggak salah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sudah panjang lebar menjelaskan, kita doakan, ini bukan aib, ini bukan suatu aib, memang ini wabah yang kita tidak bisa hindari, begitu ya. Jadi yang apa-apa kita sudah doakan Mudah-mudahan beliau pada sehat, terutama yang masih kena anaknya Pak Muiz dengan Bu Nana. Kalau Pak Aminuddin, Pak Haji Amin alhamdulillah sudah sehat kembali jadi satu dari teman-teman kita itu memang sudah terkena, bukan katanya dan katanya. Maka dari itu saya, kepala sekolah, wakil, bahkan yayasan memutuskan kita akan membahas tentang PJJ santri. Bapak Ibu sekalian, Kang Oman boleh di next. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa kondisinya seperti ini. Kita bahas, santri memang sudah, santri yang PJJ santri kan, santri memang sudah steril, artinya dia ada di dalam. Tetapi kita gurunya keluar masuk dari mana saja, sama saja. Pada akhirnya kita memutuskan untuk kita adakan PJJ, jadi pembelajaran jarak jauh juga untuk santri. Begitu. Saya akan bacakan
kewajiban guru, koordinator, santri, guru piket, serta guru-guru yang berada di Yayasan Pendidikan Islam Al-Kenaniyah. Intinya, yang pertama adalah guru sudah tidak boleh lagi hadir ke sekolah. Ya, Bapak Ibu, tolong diingatkan kembali, Bapak Ibu guru tidak diperkenankan untuk hadir ke sekolah. Nah, selain yang 3. Jadi ada tugasnya, ada nanti jadwalnya saya kasih tahu ya seperti apa. Jadi ada struktural itu wajib. Saya nih kepala, wakil, bendahara, TU, guru piket. Nah, ada guru 3 orang yang wajib itu pun berdasarkan hasil musyawarah sama Bapak pimpinan yayasan. Saya munculkan nama ini, nggak bisa. Saya munculkan nama ini, tidak bisa. Karena jarak jauh dan lain sebagainya. Nanti saya akan tahu, saya kasih tahu jadwalnya. Cuma singkatnya itu, yang pertama yang harus datang yang tadi struktural, yang kedua guru yang bertanggung jawab hanya 3. Yang pertama adalah sebentar, untuk kelas 7 itu tanggung jawabnya Pak Buhori, SPDI. Jadi kelas 7 itu kan siswanya lumayan banyak ya Pak Bu ya. Gitu. Kelas 7 itu siswanya lumayan banyak, nanti tetap kita bagi-bagi. Prakteknya nanti kita tetap bagi-bagi. Seperti itu. Lalu kelas 8 penanggung jawabnya Pak Haji Ahmad Zaki MPD. Pak Haji Zaki belum muncul ya Kang? Belum. Pak Haji Zaki. Dan kelas 9 penanggung jawabnya Pak Rohman. Hanya guru itu saja yang boleh datang ke sekolah. Jadi Bapak Ibu, mulai hari Senin besok, yang sekiranya Bapak Ibu ada bahan ajar, ada laptop, ada apa di sekolah, kita akan, maksudnya tetap kita akan kasih kelonggaran hari Senin ambil, kita PJJ di rumah, gitu. Karena melihat kondisinya sudah semakin siaga 1 untuk Al-Kenaniyah. Jadi kita khawatir nanti kalau ada apa-apa, siapa yang harus dipertanggungjawabkan? Karena memang pada akhirnya kita balik lagi ke kebijakan dengan pemerintah. Sekolah tidak boleh dibuka dulu. Kita khawatir nanti ada apa-apa, kesalahan pada yayasan, kesalahan pada kepala sekolah. Ya, bisa dimengerti ya Bapak Ibu sekalian. Untuk PJJ. Jadi PJJ jadinya gimana Bu prosesnya? Gitu. Nanti kita akan bicarakan, kita akan selesaikan di sini. Mengenai kewajiban guru, saya akan bacakan satu persatu. Mengenai kewajiban guru, guru harus selalu memantau dan berkoordinasi dengan koordinator. Nanti kami akan bagikan nomor telepon koordinator yang terkait. Jadi di sini fungsi koordinator adalah shadow teacher, guru bayangan. Ya, artinya guru tetap cuman dia memantau anak-anak santri seperti itu. Yang kedua, guru piket wajib membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu atau menyediakan hand sanitizer. Itu sudah kita siapkan. Lalu guru piket wajib berkoordinasi dengan koordinator. Jadi jikalau ada sesuatu hal yang berkaitan dengan koordinator kan nggak tahu nih, ini gimana Bu, ini mesti seperti apa. Nah itu berkoordinasinya dengan guru piket. Dalam kesempatan kali ini adalah Bu Putri. Bu Putri wajib hadir, ada jadwalnya. Seminggu 3 kali, saya pun ada jadwal hadirnya, kepala struktural dan Pak Abu pun ada jadwal hadirnya. Lalu, ya gimana? Dilanjut atau ada pemotongan? Nggak dengar saya. Halo, Pak Umar? Lanjut. Oke. Guru piket wajib membantu koordinator dalam hal apapun yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, memakai proyektor dan lain-lain. Misalnya nggak bisa pemakaiannya dan lain sebagainya, boleh guru piket membantu. Di situ ada saya, ada Pak Somad, tetapi memang tidak boleh satu ruangan pada akhirnya. Dan guru piket wajib menagih tugas dari guru. Nah, seperti itu.
Oke, next, kewajiban kepala madrasah dan wakil. Oke, kewajiban koordinator atau shadow teacher. Kita ke kewajiban koordinator dan shadow teacher, Kak. Koordinator wajib untuk selalu mematuhi penerapan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumunan, tidak bersalaman, dan tidak saling bersentuhan saat berinteraksi. Koordinator wajib membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu dan menyediakan hand sanitizer. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya tekankan, yang mengajar di pesantren, artinya santri, hanya 3 orang tadi guru yang saya sebutkan, Pak Buhori, Pak Rohman, dan Pak Zaki, lalu dibantu oleh koordinator. Guru yang lain seperti apa? Tetap PJJ. Yang online, yang seperti biasa, siswa online seperti biasa, nggak ada masalah. Ya, siswa yang di rumah tuh yang pulang pergi seperti biasa, itu semestinya kita laksanakan. Tetapi yang santri itu lewat WA saja tugasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengirim tugasnya jangan yang susah-susah. Terus kirimnya lewat WA saja. Jangan yang pakai belian, gitu ya. Beli ini, bahan ini, dan lain sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Jadi hanya lewat WA saja. Gitu. Kita lanjut, koordinator wajib hadir di kelas tepat waktu. Koordinator wajib berkoordinasi dengan guru piket dari tiap unit. Koordinator wajib mengawasi peserta didik dalam menjalankan tugas dari guru. Lalu, koordinator wajib menegur santri yang lalai dan hal pembelajaran dan protokol kesehatan. Tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan lain sebagainya. 7. Selama kegiatan pembelajaran jarak jauh, koordinator tetap menjaga jarak dari santri dan tidak melakukan mobilitas. Itu. Terus koordinator wajib membawa alat tulis masing-masing. Begitu. Lalu kewajiban santri. Nanti habis dari sini baru kita tanya jawab, kita sharing bersama-sama. Kewajiban santri, santri wajib mengikuti pembelajaran jarak jauh. Artinya tidak ada guru yang keluar masuk lagi seperti sedia kala. Itu. Jadi tidak ada guru yang hanya guru 3 tadi saja yang bertugas. Itu bergantian. Kegiatan belajar PJJ dilaksanakan mulai jam 7.30 sampai jam 11.30. Dia agak lebih pagi ya Bapak Ibu. Tetapi kita kan lewat WA. Kirimnya koordinator itu mintanya malam. Ya, ngirim tugasnya malam saja karena kan beliau juga banyak kegiatannya. Itu. Jadi kirim tugas buat hari besoknya itu kita ngirimnya malam saja, biar nanti pagi-paginya bisa dikondisikan. Santri seperti biasa, santri wajib membiasakan cuci tangan, santri wajib untuk tidak bersalaman, santri wajib hadir tepat waktunya, santri tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh jikalau suhu tubuhnya di atas 37,5. Jadi harus tetap di asrama, tidak boleh. Lalu santri tidak diperbolehkan untuk berkumpul, santri istirahat sesuai jam waktunya, dan santri diharapkan mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Lalu kewajiban guru, tadi guru PK sudah, kewajiban kepala sekolah seperti biasa memantau, memastikan, dan selalu berkoordinasi dengan pihak pesantren. Bapak Ibu sekalian, ini pembelajaran jarak jauh yang sudah kita rapatkan dengan Bapak Pimpinan yayasan, dengan koordinator pesantren, dengan bapak-bapak kepala sekolah, itu. Jadi inilah hasil keputusannya. Nah, untuk PJJ ini kita ada sesi tanya jawab langsung aja Kang Oman. Mengenai PJJ ini. Silakan.
Ya, silakan Bapak Ibu yang mau. Jadi saya istirahat bicaranya. Yang mau bertanya sama kepala sekolah tentang PJJ. Baik. Saya dong, Pak Oman. Ya, Dong, Pak Oman. Mang Agus dulu. Silakan Pak Agus. Ini aja. Iya, Pak. Kan sekarang jadi kita modelnya daring semua. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Terus berarti jadwalnya itu jadwal daring. Berarti kita mengambil kemarin ada yang luring. Berarti jadwal daringnya itu ikut ke jadwal luringnya itu ikut ke daring yang awal. Seperti saya umpamanya. Seperti hari Rabu kan kemarin itu daring luring tuh. Terus kalau kita lihat di jadwal, saya itu daringnya itu ada hari Selasa. Berarti kan cuma cukup 1 hari gitu. Hari Selasa saja. Ya. Begini Pak Agus, ya. Kalau saya sih memang saya rasa ini saya jawab ya gitu. Jadi seperti ini, mengenai jadwal itu tidak ada perubahan Pak. Lebih kepada teknik saja biasanya. Pak Agus misalnya datang nih kan ke sekolah ya setiap hari apa tadi Pak? Selasa dan Rabu. Ya, Selasa dan Rabu. Nah, sekarang Bapak tidak datang ke sekolah, melainkan Bapak tugasnya lewat WA aja, kasih ke koordinator atau yang bertugas pada hari itu, begitu Pak, digantikannya. Seperti saya itu. Paham. Cuman begini mungkin Bu, maksud saya kan kalau hari Selasa itu saya itu daring juga, ada luring juga. Iya. Nah, maksud saya kenapa kalau begitu yang di pondok pun online juga hari yang sama Selasa, jadi Rabu udah nggak perlu gitu. Soalnya kan akan sama gitu materi yang akan saya sampaikan dengan anak yang PP dengan anak yang pondok gitu. Iya, iya ya. Cuman saya masih belum paham, bukan maksudnya artinya gini Pak. Saya berpikir bahwa tadinya ya, gitu ya Pak ya. Saya berpikir tidak ada permasalahan di selama ini Pak Agus ada permasalahan dengan daring dan luringnya nggak di jadwal Pak? Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya nggak ada problem apa-apa gitu kan ya? Untuk waktu nggak masalah sih sebetulnya. Cuman maksud saya begini, daringnya itu yang biasanya ke luring disatukan saja pada hari yang sama gitu. Contohnya seperti kelas 9. Kelas 9 itu ada daring di hari Selasa dan ada luring di hari Rabu. Nah, kalau begitu kenapa daringnya itu langsung saja di hari Selasa gitu loh. Jadi hari Rabu udah nggak usah ada lagi pelajaran saya gitu. Artinya nggak perlu masuk gitu. Karena sudah diwakili untuk hari Selasa. Jadi saya kirim ke anak yang di pondok melalui koordinator dan anak yang PP gitu. Iya. Maksud saya kan gini ya. Iya, saya sih nggak ngerti Pak. Mudah-mudahan sih ya, karena ini baru Kak pertama kali seperti ini. Mudah-mudahan nggak ada problem di pembelajaran kita masing-masing gitu. Ya saya ngerti. Maksud saya kan Pak Agus 1 hari saja, gitu kan ya Pak ya? Benar betul. Penangkapan saya 1 hari saja. Jadi ya sudah, yang itu nggak usah, biar aja langsung aja gitu kan. Jadi daring dan luring itu, begitu kan ya Pak? Betul. Kalau seandainya tadi sesuai dengan apa yang Pak Agus laksanakan kemarin-kemarin, bisa juga apa tidak Pak? Ya bisa, sebetulnya bisa. Ya hanya barangkali kita mengirimkan 2 kali dalam waktu 2 hari gitu. Kenapa kita nggak mengirimkan 2 dalam 1 hari gitu? Kan mungkin lebih ke efektifan waktu saja. Efektifan waktu, gitu. Iya. Oke, kalau mengenai itu nanti saya mungkin koordinasi dengan Pak Wakil gitu ya. Artinya gini, dengan Pak Somad juga, itu seperti itu. Mungkin kalau Pak Somad mau bisa bantu, cuman kalau saya tadi beranggapan bahwa begini Pak, iya benar, kalau keefisienan benar Pak Agus seperti itu. Cuma saya lebih kepada, ya sudah tidak ada yang dirubah, begitu doang. Tidak ada yang dirubah, bedanya Bapak memberikan tugas dari rumah, begitu saja kalau saya adiknya. Tetapi mengenai keefisienan dan lain sebagainya,
ya mungkin nanti kita koordinasikan lagi Pak dengan Bapak Kepala dan mungkin kita lihat jadwal dan lain sebagainya. Mungkin seperti Siap, itu siap. Pak Agus ya. Ya, oke, baik. Ya, makasih Pak Agus ya. Ya, sama-sama. Mungkin dari Pak Somad, Pak Somad. nambahin dari saya. Iya, ya. Iya, Iya, boleh, Pak. boleh. Mm-mm. Habis ini saya nanya ya. Mungkin Iya, iya, Bu, iya, Bu. saya Pak, saya memahami yang disampaikan Pak Agus. Mungkin terkendalanya mungkin nanti kalau sehari saja, mungkin koordinator yang menyampaikan ke kelas nanti bingung Pak Agus. Jadi maksudnya dengan WA itu biar nanti koordinator itu langsung dapat dan langsung baca kemudian langsung menyampaikannya di kelas. Sedangkan kalau mulai classroom kan mungkin koordinator kan, karena kalau yang PP atau luar pesantren itu kan dia langsung pegang HP. Nah, kalau anak di pesantren itu dia nggak pegang HP tapi melalui koordinator. Jadi koordinator tadi yang nanti yang ngajar di kelas atau yang menyampaikan tugas tapi di kelas. Jadi biar mudah mungkin koordinatornya tuh biar mudah jadi lewat WA walaupun tugasnya sih sama mungkin itu juga. Tapi kan kalau langsung lewat WA mungkin koordinatornya gampang, fokus, nggak ribet nyari-nyarinya kan gitu. Kemudian langsung disampaikan ke kelasnya juga di hari itu jadi gampang, nggak nyari-nyari dulu gitu. Mungkin itu saja Kang Oman. Iya. Jadi intinya tadi Pak Somad untuk yang anak PP itu pembelajarannya masuk di classroom. Tapi untuk yang pesantren jadi dikirimnya lewat WA aja. Lewat WA. Aja, nggak pakai classroom. Intinya kan seperti itu Pak Somad ya. Iya Pak Agus. Iya betul, Aman, betul. Iya. Manggus gimana Pak Agus? Ya, Gimana tadi? iya saya paham. Mengenai WA, mungkin saya cuma sehari saja cukup. Atau buatkan barangkali jadwal baru lah kasarannya. Kalau memang dibuat jadwal baru, buat jadwal baru kan semuanya jadi daring gitu. Enggak, maksudnya bagus kalau di pesantren tuh enggak daring bagus. Di pesantren tuh Boleh daring. nambahin nggak Pak? Jadi kita mewakilkan mengajar gampangnya melalui koordinator. Jadi Itu kelasnya bagus. tetap Jadi bagi dua. iya, tetap kelasnya seperti itu. Oh. Jadi Iya, Pak Agus Pak, nanti ya tetap ngasih kelasnya, tugas di kelas A, kelas B gitu Pak Agus. Oh, jadi Iya, jadi berarti kalau seakan-akan begitu kita mewakilkan kayak kita ada halangan gitu Pak Agus. Iya. Kemudian Iya. mewakilkan ke guru piket ngasih tugas. Nah, sekarang koordinator yang handle gitu Pak Agus. Yang handle. Biar Jadi mereka koordinator tuh langsung gampang gitu. Kalau koordinator langsung nyari di classroom kan mungkin ribet. Tapi Ya, kalau betul. WA makanya dia mintanya WA-nya malam kan mungkin pagi-pagi biar dia langsung nggak usah nyari-nyari dulu. Dia juga Iya. repot. Oke. Ya mungkin itu bagus. Paham lah Ya. kalau memang artinya mereka tetap di kelas ya nggak masalah sih. Saya toh Iya, kalaupun ngirim katakanlah untuk hari Rabu, hari Selasa, hari Selasanya yang hari sama aja sih nggak masalah sih ya. Siap. Iya. Iya. Paham. Nih, ada yang masih ngirim tugas. Saya boleh. Ya, silakan Bu Dewi. Siapa Bu Dewi? Saya ya. Nggak kedengeran? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak, Pak? Oke, udah. Kedengeran. Oke. Halo. Ayo. Ya udah kedengeran. Kedengeran kayak suara Padang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya ingat banget, ini khusus pelajaran matematika ya, Bu Kepala Sekolah. Waktu itu ingat banget, waktu rapat awal tahun, saya masih mengingat bahwa Ustadz Fatir pernah bilang, jikalau anak pondok, Putus-putus Bu Dewi, kenapa ya? maklum Bu, saya tinggal di kampung, jadi sinyalnya agak susah. Padang bengkok. Kampung Melayu. Ayo, silakan. Udah jelas belum? Penting Belum. nih soalnya. Pak yang begitu. Ya jelas apa kan belum ngomong gimana jelas. Suaranya. Oh, jelas. Jelas suara perempuan. Online, kagak offline, gue dibully mulu dah. Iya lah. Jelas suara perempuan mulai. Pak, Iya. maaf ini
namanya. Saya ingat banget waktu itu rapat awal tahun, Ustadz Fatir pernah bicara bahwa jikalau anak-anak pun harus online, itu bisa menggunakan lab komputer. Nah, saya kan selama ini yang PJJ itu, karena menurut saya, lagi-lagi menurut saya ya, nggak tahu kalau yang lain gitu, menurut saya pelajaran saya itu sangat amat harus dijelaskan. Jadi saya meminta, bolehkah ketika jadwal saya, anak-anak itu ke lab komputer, terus pakai Google Meet seperti yang saya laksanakan untuk PJJ yang lain. Ya, Tuh. udah. Itu yang pertama. Oh ya. Terus. Biasanya saya kan itu tadi yang saya baca kan kita harus mengumpulkan tugas atau memberikan tugas ke koordinator itu paling lambat jam 9 malam. Ya. Nah, saya biasanya yang saya lakukan itu kalau untuk PJJ yang di rumah-rumah ini, yang online yang biasanya itu, mereka saya kirimkan sore atau catatannya dulu. Jadi mereka nyatat dulu, memungkinkan juga saya lakukan seperti itu gitu. Jadi saya kirim dulu PDF-nya ke koordinator, mereka nyatat. Jadi besok ketemu tinggal ngejelasin aja. Memungkinkan juga nggak seperti itu gitu. Jadi memungkinkan nggak anak itu megang handphone koordinator hanya untuk mencatat materi yang saya berikan gitu. Itu. Oke. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama mengenai penggunaan lab ya Bu Dewi ya. Ya. Saya jawab itu silahkan saja. Kemarin juga saya ngobrol dengan Pak Suta. Ayo Pak Suta, kita pergunakan dengan lab. Dan Pak Haji Fatir sangat respon sekali ketika kita memang mengusulkan, boleh nggak Pak Haji kita pakai lab? Oh iya silahkan, kalau memang itu diperlukan. Tetapi memang kan di sini ada kelas aliyah juga gitu ya. Aliyah juga membutuhkan, kita juga membutuhkan. Jadi memang nanti tinggal diatur jadwalnya saja. Kita lihat jadwal Pak Somad ya. Kita lihat aliyah membutuhkannya kapan, nah pelajaran Bu Dewi membutuhkannya kapan, kita koordinasikan seperti itu, baru nanti kita pergunakan, nggak masalah. Tetap, tetap yang tanggung jawab tetap sesuai dengan jadwal yang ada gitu, nggak apa-apa. Kalau memang matematika, karena memang matematika kan tidak bisa, kita paham sendiri bahwa tidak bisa memang lewat WA saja, dan anak-anak nggak paham nanti gimana rumus dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai handphone koordinator. Kita sudah sangat memikirkan sekali segala sesuatunya, bahkan kemarin juga koordinator kita ajak rapat, apakah boleh handphone itu maksudnya dipinjam untuk nyatet dan lain sebagainya, itu sangat boleh sekali, silahkan. Bahkan kita itu di layar sudah jelas bahwa nomor telepon koordinator silahkan dicatat sesuai dengan kelasnya masing-masing, artinya kelas 7, yang bertanggung jawab kelas 7 siapa saja, kelas 8 siapa saja, kelas 9 siapa saja. Itu hak kita pun guru harus punya nomor koordinator, karena kita akan berhubungan dengan beliau. Walaupun seminggu dia dapat jatah 2 hari, karena diizinin sama Pak Haji Fatir 2 hari, kitanya 3 hari ini, yang Pak Abu, Pak Zaki, dan Pak Rohman, gitu seperti itu, tetapi tetap koordinator kita harus pegang nomor telepon koordinator. Jadi 2 pertanyaan tadi saya rasa saya sudah menjawabnya ya Bu Dewi. Silahkan dipakai asal tidak bentrok dengan aliyah. Nanti kita kondisikan. Yang kedua silahkan memakai handphone koordinator. Beliau juga sudah welcome banget begitu. Terima kasih. Bu, bentar. Satu lagi. Tadi kan katanya harus disesuaikan dengan jadwal aliyah. Kalau bisa saya minta secepatnya, karena hari Senin jam terakhir itu saya ada pelajaran di kelas 9B kalau nggak salah. Gitu. Jadi maksudnya biar dipersiapkan. Pak Somad mohon dibantu tentang jadwal ya Pak. Jadwal yang akan di-sharingkan dengan aliyah, terutama pemakaian lab. Kalau yang lain tidak bermasalah nggak apa-apa. Maksudnya artinya aliyah belum pakai dulu nih, ya nggak apa-apa, silakan Bu Dewi pakai. Tetapi memang lab itu kuncinya penanggung jawabnya di Pak Rohman. Jadi nanti Bu Dewi komunikasikan dengan Pak Rohman seperti itu. Saya Oke, Senin sampai Kamis ya Pak Rohman, jam terakhir. Ya, Senin sampai Kamis jam terakhir. Ntar dulu, untuk lab, penggunaan lab tidak harus di lab yang komputer satu aja. Sebenarnya di lab bahasa itu saya udah fasilitasi internet di situ. Jadi bisa dipakai di situ. Jadi misalkan ada pelajaran di lab komputer, saya bisa pakai di lab bahasa gitu maksud saya. Oh, jadi iya, maksudnya apa-apa. Dua gitu. Tidak, saya
Iya, nggak masalah. Kalau saya tidak ada masalah. Antara lab-lab yang lain mau dipakai nggak apa-apa. Karena kita juga sudah izin dan Pak Haji Patir juga sudah mengizinkan. Cuma artinya gitu, jangan sampai bentrok. Karena selama ini, mohon maaf sekali lagi, sering terjadi bentrokan-bentrokan itu antara Sanawiyah dan Aliyah. Kitanya jadi nggak enak gitu. Zamannya sama Bu Indah dan Pak Sari itu kadang Pak Sari Bu Indah nggak tahu nih, nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang yang ini pakai nggak tahu. Akhirnya cekcok mulut antara guru dan guru begitu. Artinya dikoordinasikan saja, silahkan dipakai, apalagi ada dua, ya satu sanawiyah, yang satu aliyah, biar nggak ini. Oke. Silakan yang mau bertanya, apalagi udah cukup Bu Dewi atau gimana? Ya, makasih. Sama-sama. Saya dong. Iya Pak. Saya dong. Hanya pertanyaan saya yang pertama, bahwa banyak guru-guru mungkin kelengkapan mengajarnya, diantaranya buku-buku dan materi masih di sekolah. Apakah masih diperbolehkan untuk Bapak Ibu guru untuk datang ke sekolah untuk mengambil materi pengajaran? Nah, yang kedua, di jadwal ada nama saya sebagai penanggung jawab PJJ. Nah, itu job desk-nya seperti apa? Terima kasih. Itu aja dulu pertanyaan saya. Oke. Baik, saya langsung jawab ya. Makasih. Yang pertama mengenai apa Pak? Ada lagi? Udah. Itu dulu aja. Oh, enggak ada apa. Kira-kira ada apa lagi gitu, biar saya tampung dulu. Oke, yang pertama mengenai apakah boleh guru gitu kan ya? Apakah boleh guru mengambil atau gimana Pak tadi bahasanya? Iya, mengambil materi pembelajaran kan masih pada di sekolah, di kantor tuh. Ya, di awal tadi sudah saya sempat singgung Pak Suud bahwa silakan diambil, hari Senin silakan diambil. Ya, soalnya jadi putus-putus. Ya, hari Senin silakan Bapak Ibu mengambil walaupun bergantian dan lain sebagainya silakan, tapi jangan berlama-lama di sekolah karena memang kondisinya sudah semakin seperti ini ya Bapak Ibu. Kita seperti ini karena kita memikirkan segala-galanya. Artinya kesehatan Bapak Ibu sekalian, kalau bertemu satu dengan yang lainnya, terus ya banyak hal yang harus kita pikirkan. Jadi silakan saja. Nah, untuk hari Senin pun saya menginginkan para wali kelas hadir karena ada yang saya amanah dari Pak Haji Patir yang harus saya sampaikan. Wali kelas khususnya hadir, kita rapat di kantor cuman sebentar saja karena saya langsung mau ke Mapenda dengan kepala-kepala yang lain. Itu wajib hadir karena harus ada yang saya sampaikan dan harus diberikan kepada siswa. Mungkin jam 9 kali Pak ya, 9, setengah 10 lah ya. Jam 9. Ya. Jadi untuk jadi semua 9.30 Pak. Jadi untuk pengambilan barang atau makalah atau dan lain sebagainya silahkan kami perbolehkan. Tetapi nanti ketika soalnya ini sudah ditandatangani Pak Haji Patir ya. Ketika sudah bahasa kita sudah lockdown total, ya sudah. Kalau guru ada yang mau ke situ, kita akan tanyakan mau ngapain dan keperluannya apa. Akan seperti itu. Karena yang bertanggung jawab lagi-lagi adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Khawatir dia datang dengan konsekuensi tiba-tiba, nauzubillah dzalik, bla bla bla, oh ini habis kan. Karena yang sudah-sudah demikian Pak. Walaupun keluarga, saudara, oh iya ininya kena. Nah lu, dia habis muter-muter di Al-Kenania, kan gitu. Jadi kayak gitu, khawatir kita dengan segala-galanya. Jadi begitu ya Pak Sud ya. Silakan kalau mau diambil. Terus yang kedua tentang penanggung jawab PJJ ya, gitu. Jadi saya kalau penanggung jawab PJJ santri, saya akan berikan penanggung jawab itu sepenuhnya kepada Pak Somad. Satu, Pak Somad dekat rumahnya di sini. Kalau ada apa-apa gampang, artinya gitu. Dan memang tugasnya adalah wakil kepala sekolah. Kemarin kita rapat dengan Pak Haji Patir, ya penanggung jawabnya adalah wakil kepala sekolah yang PJJ santri, gitu. Tetapi yang PJJ classroom itu Pak, yang online, nah itu Pak Suud. Artinya memantau yang kayak seperti biasa. Oh ini nggak masuk ya, ini gimana ya, gitu. Artinya saya pengen seperti itu. Pantau aja. Ya pemantauan lebih kepada ketika ada teman-teman yang kok ini nggak masuk Pak Suud, ini gimana dong, gitu. Itu bisa dibantu Pak. Saya rasa itu. Jadi kok ini nggak bisa atau nggak connect dan lain sebagainya. Gitu ya Pak Suud ya. Terima kasih. Silakan yang ada yang ingin menanyakan kembali.
Oke. Berarti Mm-mm. Bu Nina sebentar. Ya. Bu Nina sebentar. Berarti saya nggak harus hadir ke sekolah ya, mantau lewat classroom aja berarti ya. Ya, classroom. Makanya ini Zoom ini kita akan pergunakan seringkali nantinya, Pak. Karena sudah saya pun 3 hari di rumah, saya pun tidak boleh ke sekolah sering-sering. Jadi saya sama Pak Somad waktunya nggak akan ketemu karena diseling. Saya masuk, Pak Somad enggak. Pak Somad masuk, saya enggak boleh. Gitu. Jadi seperti itu yang bertanggung jawab seperti itu, Pak. Jadi saya pun nanti akan tetap pantau tapi di rumah WFH gitu. Kayak gitu aja, Pak. Jadi Pak Suud mantaunya lewat ini aja, lewat internet aja. Oh ya, guru-guru yang masih kerepotan atau apa mohon dibantu lah gitu. Mungkin itu Pak Suud. Iya. Halo dong. Berarti barangkali Ntar dulu Pak Dian dulu. Ya, berarti barangkali jadwal harap diperbanyak, dibagikan ke teman-teman semua, ke jadwal yang sudah kemarin, karena mungkin di rumah nggak punya jadwal, jadi biar jadwal itu biar tidak ini. Mengenai classroom itu kan sering terjadi error ya. Nah, itu ketika classroom error, nah kayak kemarin itu kan Pak Jai mengusulkan satu pintu lewat wali kelas. Nah ini mesti dibahas juga nih, kenapa kayaknya kalau wali kelas harus menerima semua mapel ditugaskan ke wali kelas, nanti wali kelas ditransfer lagi ke guru mapel, malah lebih sulit kayaknya wali kelas. Karena yang saya rasakan aja kemarin ketika saya ngasih tugas di classroom nggak bisa, kemudian anak-anak setor ke saya semua lewat WA. Memang, nah ini kendalanya harus seperti apa nih? Kalau langsung ke guru mapel juga guru mapel kewalahan karena begitu banyaknya tugas yang masuk. Kalau lewat wali kelas juga wali kelas yang kewalahan karena wali kelas nanti harus mengumpulkan dari sekian banyak mapel yang atau masuk ke wali kelas, nanti wali kelas transfer lagi. Iya. Nah, makanya ini gimana hematnya yang baik, karena usulan Pak Jai juga sebetulnya bagus, tetapi ya mekanismenya ini yang perlu kita pikirkan bersama, karena lewat WA itu jujur ya, yang saya dapatkan itu kemarin kebetulan saya ngajar di 2 sekolah juga, di sini juga di sekolah sini setor lewat WA. Kadang-kadang kemarin Pak Jai mengusulkan itu pun banyak dinamika dari teman-teman, ada yang setuju, ada yang juga yang tidak setuju. Nah, makanya harus kita sepakati juga ketika classroom error, apa solusinya buat kita. Itu aja barangkali Bu Dina. Ya. Kalau saya lebih bisa nggak Pak kira-kira di PJJ-kan lewat WA? Artinya gini, ya sudah diminimalisir aja keadaan. Yang penting pada saat itu anak masuk nilai, artinya mengerjakan sesuatu, walaupun classroom-nya error langsung aja putar balik bahasa orang gitu. Ya sudah kita cari yang simpel, tapi anak-anak harus ngerjain, jangan sampai pending, terus nggak masuk, lama lagi, dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti gurunya juga tidak maksimal, anak muridnya nunggu-nunggu yang kita juga nggak jelas nantinya. Begitu. Kira-kira menurut saya, balik arah ke arah yang lebih gampang, sudah kita tulis lewat WA. Kalau apa Pak? Putus-putus Pak? Iya mau. Pak Dian, sinyal. Iya. Ibu Kepala Sekolah, gimana kalau yang begini, mungkin begini Pak, Bu Nina. Ketika anak-anak bisa baca, gimana Pak Rahman? Enggak, maksud saya kan sebenarnya madrasah kita udah difasilitasi dari Kemenak itu sendiri. Kita punya wadahnya sebenarnya e-learning. Sebenarnya e-learning kalau sebagai alternatif itu sebenarnya bisa sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang pada nggak mau menggunakannya. Sebenarnya MTS udah siap e-learning-nya sebenarnya. Tinggal silakan Bapak Ibu. Anak-anak sudah semua sih. Insya Allah, tinggal kita bagiin itunya aja, paspor sama ininya. Ya boleh lah nanti dicoba. Itu. Ya coba ya Pak Sud ya, itu kali ya lebih enak kali ya.
Kita Ya, coba deh, nanti maksudnya learning. Emang dari kemarin juga saya pengen bicara itu, cuman kan repotan nggak ya iya, guru ya, gitu maksudnya. emang Repotan nggak iya, ya, gitu. Saya juga bingung juga ngasihnya. Ngasih penjelasan, benar-benar. maksudnya nanti kalau memang Kang Oman udah siap kiranya, atau memang siswanya juga udah pada siap, gurunya lebih gampang, kenapa tidak gitu maksudnya. Masalahnya kita Coba. berbasis web itu kalau e-learning itu. Karena servernya udah langsung server Kemenang Pusat. Kita sudah nggak pakai hosting lagi. Jadi Tapi hostingnya Pak langsung Rohman, server mohon pusat. maaf juga, Iya. Pak. Ya, ini juga Farha aja kan di sini kuliah lewat e-learning. Ternyata malah sekarang ini dialihkan karena e-learning sudah terlalu banyak yang pakai, servernya terganggu juga gitu. Karena e-learning itu produk lokal, sementara CR kan Google Classroom itu produknya global. Dia lebih siap dibanding e-learning. Ternyata di sini nih kampus aja pada pakai e-learning. Ternyata sekarang dari e-learning itu malah beralih ke GCR. Kenapa? Karena e-learning produk lokal yang servernya tidak sebesar. Jadi malah berkendala sekarang ini e-learning yang di kampus-kampus aja. Itu Pak Roman. Ya tinggal coba aja ntar alternatifnya aja. Ya. Ya monggo. Monggo lah dilanjut dulu deh. Masukan dong, yang lain. Bu. Boleh masukan nggak buat tugas? Ya, apa? Masukan buat tugas. Iya, silakan tugas. Makan mulu tuh Madura. Kok Madura sih? Iya. Kelok 9. Nggak maksud saya. Kumur-kumur Kalau saya dulu lebih gini, Bu. Ada kan alternatifnya tadi kalau nggak bisa di classroom ke WA. Saya sih lebih memilih ke WA. Kalau ada guru yang bilang nanti penuh bla 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 bla, ya udah kalau habis terima tugas dari anak hapus, terima hapus gitu loh. Karena kalau misalnya lewat aplikasi yang lain lagi, kalau WA anak-anak kan selalu standby kan, anak, orang tua pasti WA-nya selalu standby. Kalau yang lain kan tidak standby. Terus saya setuju dengan pendapatnya Pak Zai bahwa kalau misalnya WA itu, kalau saya sih yang saya lakukan itu kumpulin semua di saya. Nanti kalau udah terkumpul baru saya kirim ke gurunya nggak taktuk yang lain gitu, taktuk misalnya 9A ngumpulin tak berapa anak gitu, jadi guru juga nggak repot ini kelas berapa. Kalau saya sih lebih memilih ke WA, jadi ibaratnya wali kelas sedikit berkorban untuk menampung semua tugas anak-anak. Demi kan ya mereka juga kan sebenarnya nggak mau juga kan tugas dikumpulin kayak gitu, mereka kan mau sebenarnya juga sekolah seperti anak santri gitu, cuman kan kondisi yang membuat mereka seperti itu. Jadi kitanya juga guru lebih lebih nerimo lah kalau anak-anak ngirim tugas ke kita. Toh kalau kata-kata saya sih nggak merepotkan, terima replay, udah selesai gitu kalau kata saya. Jadi saya lebih setuju dikumpulin ke wali kelas kalau memang ada classroom-nya error gitu. Terus guru juga jangan terlalu ini Bu, ada guru yang saklek gitu, pokoknya nggak mau tahu harus kirim di classroom, sementara classroom itu error tapi ngotot maunya di classroom, tidak terima WA. Saya kirim WA, saya tidak terima WA karena harus di classroom. Nah loh, terus kalau udah kayak gitu Siapa tuh yang ngotot? Gitu loh. Jadi tolong juga gitu guru-guru yang ngerasa saya nggak mau nyebut merek takut kena ini nanti di endorse. Jadi maksud saya rasis. Jangan ini. Kita jangan terlalu kaku gitu. Saya pikir saya udah paling killer di antara guru yang lain. Ternyata ada yang lebih killer lagi dengan kaku tidak menerima tugas anak lewat WA gitu loh. Pak Agus aja mau ya Pak Agus ya. Oke, makasih. Makasih Bu Kepsi. Enggak dia, enggak mau. Oke. Garek. Ya tadi situ mungkin alternatif terakhir alternatif kita adalah ketika classroom. Kan kalau e-learning tadi kan belum banyak teman-teman juga yang menguasai begitu kali ya. Gitu. Lebih simpel aja. Kalau saya lebih kepada ya sudah lewat WA. Yaitu tadi memang kalau di sini banyaknya habis kita kirim ya sudah dihapus gitu. Jadi tidak kepenuhan juga memorinya. Mungkin itu, memang sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang terhormat, terutama dengan wali kelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkali-kali kita merepotkan wali kelas, mohon maaf, tapi memang keadaanlah yang seperti ini. Kalaupun keadaan yang stabil seperti biasa, nggak mungkin seperti ini. Jadi apa-apa wali kelas,
ini itu wali kelas, urusan buku wali kelas dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf banget karena memang jembatan kita hanya beliau, hanya wali kelas itulah yang bisa kita pergunakan. Artinya kita minta perbantukan karena yang lain nggak bisa. Kita kalau yang lain pasti face to face dengan orang itu dan banyak lagi merembet kemana-mana. Jadi mohon maaf sekali lagi, terutama untuk para wali kelas, Bapak Ibu mohon keikhlasannya. Berkali-kali banget kita merepotkan. Tapi ya keadaannya lah yang membuat kita seperti ini, begitu. Oke, silakan ada yang mau lagi menanyakan sesuatu. Saya dulu Bu Kep. Mungkin lah. Oh iya Bu Siapa Imas. nih? Oh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imas. Dong Bu nggak Imas. garu atuh, Cih. Bu Imas, Ya, Bu Imas, passwordnya jambu dulu dong. wow, mangga, no, mangga. Oke Bu Imas, silakan Bu Imas. Saya sih mungkin gini ya, maaf ya. Saya sih mungkin nanti ikut hasil kesepakatan aja gitu ya. Saya ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggak Saya ikut, ini mau pulang. telepon karena Alia juga jam 10 udah mau rapat gitu. Udah Kebetulan lewat atuh jam 10 mah. tadi Udah jam 11, Bu. Setengah 11. Kirain mau nanya. Sok Kirain pergi. mau pamit. enggak. Nggak usah, Sono. jangan. Udah Karena udah pergi. Susah lagi. Halo. Iya Bu. Saya itu rapatnya cuma wali kelas aja. Jadi guru yang lain nggak dilibatkan gitu. Jadi nanti Bu Imas lewat wali kelas ya? kebetulan kan saya yang wali kelas. Jadi ini udah mulai nggak enak gitu kalau terlalu lama di MTS, kayaknya masih lama di MTS gitu. Ya Ya Bu udah Kepsek sono. ya. Ya, Ya. oke Ya Bu udah, Imas. Bu udah. Imas, pada akhirnya Bu Imas paham kan ya maksud PJJ tadi ya? Ya insya Allah, Paham insya Allah. banget dia mah. Nah, Dia mah artinya cerdas, Bu Imas dia bisa, paham. artinya Bu Imas bisa belajar di Cikarang dah. Hmm. Oke. Iya Bu Imas Ya. ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya karena Aliyah, Bapak Ibu sekalian, Aliyah juga sedang live juga dengan Mhm. Zoom. Tadi Pak Suta sudah bicara jam 10 beliau. Itu sama semuanya mensosialisasikan tentang ini. Itu ada lagi Bapak Ibu yang kira-kira perlu ditanyakan. Bu Nina, maaf. Ya Pak, ya Pak. Saya mau menambahkan saja barangkali. Ini Dewi, masalah tunjuk tangan medis. mulu. Belum. Masalah yang mengenai PJJ ini ya. Yang tadi ada yang pakai GCR, ada yang WA. Ini masukan saja dari saya. Tergantung gurunya dia mau pakai apa gitu. Dia mau gitu. GCR ya monggo, mau WA ya monggo gitu. Artinya cari yang memang lebih mudah gitu. Itu yang pertama. Ini kedengaran nggak sih? Kedengeran Pak? Dengar, Kedengeran, Pak. bagus. Kedengeran. Dengar Dia- banget Koni ya. lagi ngapain, Jarkoni? Jarkoni Usul ngapain itu? dengerinnya bagus. Ya, Allah, yang kedua, ini Pak Somad Usul lagi makan ya, dengerinnya. nggak ganti-ganti. Yang kedua, mengenai yaitu yang usulan Pak Jai, pengumpulan tugas ya. Jujur kalau saya pribadi kalau memang ditempatkan di wali kelas satu wali kelas kemudian dikirim agak repot karena kasarannya saya juga harus standby tiap hari mulai hari Senin sampai hari Jumat gitu. Yang bisa mungkin dibantu oleh wali kelas contohnya seperti Pak Mustaqim. Jadi jika ada murid yang belum mengirimkan tugas, maka dia share ke wali kelas, Pak Agus tolong umpamanya murid-murid ini belum mengerjakan tugas. Maka setelah itu saya kirim di grup gitu. Mungkin lebih ini. Jadi wali kelas pun tidak terlalu dibebani gitu. Atau bisa juga setiap guru buatlah kalau mau di WA, grup WA sendiri aja. Umpamanya kelas 9, kelas 8, kelas 7 kan sama tuh. Saya pikir itu saja. Jadi jangan terlalu nanti melibatkan wali kelas. Saya sendiri umpamanya wali kelas bisa dibayangkan hari Senin sampai hari Jumat harus standby. Itu mungkin jadi kalau guru buat WA grup kan bisa minta nomornya dari wali kelas. Lebih gampang. Itu saja barangkali masukannya. Terima kasih. Kalau enggak gini. Jadi di grup sanawiyah itu link grup masing-masing kelas di-share. Nah, jadi nanti guru kalau mau ngirim tugas itu tinggal klik
gabung ke grup itu, nanti admin yang menyetujui. Jadi selama dia mengumpulkan tugas, nah dia gabung dulu dengan grup, misalkan grup 7A, dia gabung dulu dengan 7A. Selesai dia bergabung dengan 7A, mengumpulkan tugas, dan dia boleh keluar lagi dari grup itu, dipindah ke grup yang lain. Jadi link masing-masing grup di-share di WA grup Sanawiyah. Nah, jadi setiap guru tinggal selesai ya bisa keluar lagi. Itu aja barangkali ya, bagus ya, lebih mudah lagi. Ya kalau menurut saya sih lebih mudahnya buat tiap-tiap guru kalau mau seperti yang Pak Jai, tiap-tiap guru buat WA grup sendiri gitu, kelas 9, kelas 8, kelas 7. Jadi lebih Maksud gampang. begini, Tapi justru begini bagus, begini. Ya? Setiap wali kelas kan sekarang sudah punya WA grup. Sudah kan? Nah, tinggal linknya itu di-share di-share. Jadi nanti setiap guru itu kalau mau misalkan mau ngumpulin dulu tugas dari 7A, ya dia tinggal gabung dulu dengan 7A. Monggo 7A, ini Bapak sudah masuk di grup ini. Di grup 7A, Bapak pelajaran ini, silahkan kumpulkan tugas sekarang. Nah, jadi selesai itu, nah itu kan hanya tersimpan di WA grup tersebut. Nah, nanti guru itu setelah memberikan nilai, mengoreksi, dia keluar lagi, gabung lagi dengan grup 7B, dia periksa lagi, gabung lagi dengan 7C. Begitu, dia lebih begitu, minggu besok masuk dia lagi. Tidak, itu gampang kok Pak, linknya tinggal. Betul. Tinggal buka link aja. Kalau kata saya gimana enaknya guru aja lah, kalau dia mau bikin grup ya bikin grup, kalau dia mau langsung ya langsung. Nah, gimana itu. enak aja lah. Cuman yang penting ya itu tadi. tugas terkumpulkan. Nah begitu, cuman jangan saya pribadi, jangan melibatkan wali kelas gitu. Dikumpulkan di wali kelas kecuali ada wali kelas yang mau seperti Bu Dewi. Bu Dewi kan dikumpulkan di Bu Dewi dulu baru dikirim. Kalau saya betul. enggak. Karena bisa dibayangkan tiap hari, padahal saya umpamanya ngajarnya itu cuma hari Selasa dan Rabu. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu saya bisa istirahat. Nah kalau saya dilibatkan seperti itu nggak ada perayanya saya. Jarkoni suruh diem apa Jarkoni jangan mondar-mandir mulu. Ini mohon maaf barangkali. Halo? Ya. Ini kan WA itu kan hanya solusi ketika classroom error kan? Iya betul. Kan hanya solusi ketika classroom error. Iya, jadi saya pikir ya nggak tiap hari ke WA kan. Tugas guru makanya nggak usah bikin grup gitu. Iya, maksudnya gini loh Pak, ketika ada anak, kalau kelas saya itu selalu gini, misalnya ngirim tugas di classroom, kalau anak saya terus tiba-tiba error dia screenshot nih, Bu pesan nggak bisa dikirim Bu, baru saya kirim Bu, saya kasih ke guru. Nah, itu pun ya tergantung wali kelas mau seperti itu atau enggak, ya terserah wali kelasnya. Kalau dia mau langsung ke gurunya, silakan. Kalau ke wali kelas ya silakan. Kenapa kelas saya memutuskan ke saya? Karena anak saya kalau ngumpulin tugas bahasanya nggak ada yang bagus Pak, Bu. Kalau ngumpulin tugas gini, tuh Bu, kalau gurunya baper, ini murid songong amat ngomongnya tuh gitu. Makanya saya mengantisipasi hal-hal kayak gitu. Tugas kelas saya kumpulin di saya gitu. Aman nggak sih? Nih saya nggak ada suaranya, aman nggak nih? Aman. Sakir sampai kalau ngomong-ngomong Sakir diem-diem baik. Bang ada Sakir. Itu ada tuh. Pak. Tuh dia tuh yang jenggotan. Agus, adiknya tuh. Haji Muna ngapain tuh Haji Muna? Bung Muna main TikTok ya? Mas Gor. Ayo. Siap beres. Siap. Saya mau pergi masalahnya juga. Gimana? Satu lagi. Ini PJJ santri ini selamanya atau ada dalam rentan waktu yang mungkin kita masuk lagi? Iya, PJJ santri paling kita kondisi aman lah Wi. Kondisi semuanya tentang sampai kondisi aman, tapi paling minimal di Desember. Maka saya bilang kira-kira yang sekiranya barang-barang yang harus dibawa dan lain sebagainya pembelajaran bawa aja deh biar enak gitu. Saya sih sepertinya sampai Desember ini. Nanti ketika Desember alhamdulillah mudah-mudahan kondisi sudah semakin membaik ya kita buka lagi seperti biasa gitu. Cuman 3 bulan ini memang tidak boleh ada tatap muka pada akhirnya gitu. Seperti itu Bu. Oke, makasih Bu. Oke. Ada lagi?
Enggak, ada. Kalau enggak kita next ke yang lain nih Pak. Ada beberapa lagi, Iya. dikit lagi. Naik aja, Bu. Oke. Pak Oman. Masih lagi. Padahal udah ini udah. Kang Oman. Kita lanjut ke Kang Oman, halo. Men. Oh iya. Rohman kemana? Nah ini udah tuh ada tuh. Bapak Ibu sekalian, ini jadwal ya Bapak Ibu sekalian. Jadwal tadi Kang. Jadwal itu jam 7.30. Jadi ada perubahan. Kenapa? Para koordinator bilang bahwa kita soalnya Bu Nina setiap hari itu harus ada olahraga. Jadi olahraga yang dapatnya matahari dan lain sebagainya itu di jam 09.30 sampai 10.15. Nah, jam-jam kan kita 3 pelajaran doang nih. Pelajaran jam pertama 07.30 sampai jam 8.30. Terus kedua 08.30 sampai 9.30. Jam ketiga 10.45 sampai jam 11.30. Seperti itu. Sekali lagi perlu saya tekankan tidak ada yang ke sekolah dan usahakan untuk meminimalisir pembelajarannya, artinya tidak yang memberatkan gitu dan Sebentar, tidak Bu ada Nina. yang ya. Sebentar. Ya, Ini boleh. saya lagi baca WA, banyak teman-teman yang bisa masuk tapi nggak ada suara, terus juga ada yang nggak bisa masuk sama sekali. Tolong dirapikan dulu Pak Rohman, tolong. Coba. Oh iya Pak Oman, kasihan itu kita nggak kedengaran, nggak tahu info ya. Iya, nggak maksimal ya. jadinya. Ya. Silakan Pak Oman. Pak Mustaqim nggak ada suaranya katanya tuh. Pak Sakir udah ada suaranya belum Pak Sakir? Udah ada suaranya dari tadi. Sip. Dengerin suara lo doang nih dari tadi ini. Nah, Pak Mustaqim mana Pak Mustaqim? Pak Mustaqim keluar. Pak Mustaqim keluar. Ada masih ada men, Pak Mustaqim masih muncul. Pak Mus ada suaranya nggak? Ada tuh Pak Mus nih. Oh, Pak Mustaqim. Ada Pak Mustaqim ada, cuman belum ada suaranya. Di unmute dari Pak Rohman aja, di unmute dari Pak Rohman. Kan adminnya Pak Rohman. Iya, makanya saya bilang Udah Mustaqim. Udah Pak Mustaqim udah ada suara belum? Pak Mustaqim. Halo, Pak Mustaqim bisa dengar suara? Tuh, Pak Mustaqim diem aja. Pak Mustaqim di sekolah ya? Apa di mana itu? Bu Lulu, Pak Mustaqim di mana Bu Lulu? Bu Lulu usir tuh. Bu Lulu ada di sekolah usir, nggak boleh ada. Nenek-nenek tuh suruh pulang. Kualat lontar. Itu Pak saya Pak. Eva katanya nggak ada suaranya. Eva ada suara nggak Eva? Udah ada suaranya nggak Eva? Udah. Oke, sip. Terus ini Pak Mustaqim nih, coba tolong. Coba Pak Roman, Pak Mustaqim di itunya. Pak Mustaqim masih ada gambar headset nggak Pak Mus? Iya pakai headset. Pakai handset coba. Ini nggak ada ini aja masalahnya. Kayaknya belum di klik. Pak Mustaqim ada di mana itu posisi? Pak Mus? Lanjutin aja. Pak Mus Lanjut aja deh Pak. Iya. Udah lanjut. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kepada jam pembelajaran santri. Sini kita sudah lihat ya di layar masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah itu ada perubahan di jam, karena ada jam olahraga ya santri itu, karena memang setiap hari beliau ada waktu olahraga. Jadi ketika itu memang harus dimasukkan ke dalamnya seperti itu. Dan nanti para wali kelas atau guru bisa kita lihat Kang Oman yang nomor telepon dari para koordinator. Jadi kan kita minta bantuan beliau-beliau. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dia tidak paham dengan pelajaran tersebut, beliau bisa menghubungi kita, wali kelas atau guru bidang studi. Seperti itu. Di sini ada, jadi yang berkecimpung di MTS, ya, artinya Ibu Kurnia Sapitri, Rifka Hana, Natasha, Fitri, Arifa, Wilda.
dan Nur Aini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Nah, yang bertugas, yang tadi bertugas misalnya hari Senin misalnya, ini kan yang bertugas Pak Buhori, Pak Rohman, dan Pak Zaki. Nah, itu nanti mereka menginginkan semuanya terpecah, artinya yang kelas 7 ini nih, kelas 7 MTS itu kan banyak, gitu. Jadi tetap aja 71, 72, 73, gitu, seperti itu. Nanti terpecah. Nah, kalau memang bukan jadwalnya koordinator santri, koordinatornya, gitu kan, nah, artinya Pak Abu deh, misalnya jadwal piketnya. Ya, Pak Abu hanya mengeliling saja, ngasih tugas ke kelas 71, 72, 73, seperti itu. Nanti terus Pak Zaki misalnya di kelas 8-nya, Pak Zaki akan mengeliling saja kelas 81 dan 82, seperti itu. Jadi hanya memantau saja, setelah itu selesai baru, seperti itu. Nah, yang kelas 9 pun begitu, misalnya Pak Oma, Pak Roman, demikian. Jadi nanti jadwal koordinator santri itu hanya 2 hari. Di sini jadwalnya hari Selasa dan hari Jumat. Selebihnya Senin, Rabu, dan Kamis itu jadwal kita, Pak Buhori, Pak Zaki, dan Pak Rohman. Seperti itu Bapak Ibu. Kiranya mungkin PJJ santri kita sudah pahami ya Bapak Ibu semua. Kita pengen semuanya sehat, kita menginginkan semuanya tidak terkena wabah ini. Sekali lagi, guru-guru yang terkena COVID seperti ini, ya mereka kan bukannya aib dan lain sebagainya, bukan kok itu dibuka, kok itu kenapa, kok Bu Nina buka ini segala macam, bukan. Kita justru mendoakan biar cepat sehat, artinya biar kita juga berjaga-jaga, bahwa di sekitar kita memang sudah ada yang terkena. Jadi seperti itu, dan berhati-hati Bapak Ibu sekalian, untuk kesehatan kita masing-masing. Ya, Pak Oman, lanjutkan. Ya, next berikutnya. Oke, itu udah. Oke, Bapak Ibu sekalian, kemarin ketika rapat pertama kali, ada kebijakan-kebijakan yang tertinggal ternyata. Maksudnya, kebijakan saya yang belum saya upgrade. Nah, sekarang Alhamdulillah sudah saya akan bacakan, karena sebenarnya tahun ini MTS Al-Kenania akreditasi tahun 2021, gitu ya, bukan tahun ini, tahun 2021. MTS Al-Kenania akreditasi. Tetapi dengan kondisi pandemi seperti ini sepertinya diundur, gitu. Tetapi kita tetap mempersiapkan segala sesuatunya, gitu. Saya bikin tim akreditasi, penanggung jawab akreditasi saya sendiri. Terus ketua akreditasi Bapak Wakil Kepala Madrasah Bapak Dasmun Abdul Somad, terus wakilnya Bapak Haji Muhammad Sahri. Nah, sekretaris akreditasi Pak Izzuddin dan Pak Bendahara juga sebenarnya saya sudah japri untuk mengikuti rapat kali ini, tapi beliau mungkin ada kesibukan masing-masing, gitu. Terus Pak Bendahara akreditasi juga Bapak Muhammad Fadil, Humasnya Ibu Dr. Andas Mas Asi, Komite Sekolah Ibu Sri Rezeki, MI, ya, karena kan Ananda Dimas juga sekolah di kita. Oke, next, Kang Oman. Kepanitiaan Rapat Kerja MTS Al-Kenania ke-21 dan Kepanitiaan PTS. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah mengumumkan bahwa PTS ganjil tahun ini ditiadakan. Karena satu dan lain hal, banyak pertimbangan-pertimbangan kita. Bukan hanya sanawiyah, jadi kita rapat baik MI, MTS, dan Aliyah tidak ada yang namanya PTS ganjil. Untuk PTS genap gimana Bu? Kita lihat kondisi. Tetapi memang sudah kita buat panitiaannya, walaupun nanti pada akhirnya di situ terlampir tidak terlaksana. Seperti itu. Yang pertama adalah Ketua Raker 2021. Saya mohon kesediaannya Bapak Buhori Jailani untuk bersedia menjadi Ketua Raker 2021. Terus wakilnya Bapak Irsan Lubis, sekretarisnya Bapak Muafikur Rahmat, dan bendaharanya Ibu Erika Diana SAG. Ya, itu. Lalu kepanitiaan PTS ganjil yang saya sudah buat, tetapi kategorinya tidak terlaksana. Ketuanya adalah Bapak Jarkoni Suaib, anggotanya Bu Eva Zulaifa, dan anggota yang kedua adalah Pak Friski Norman, tapi tidak terlaksana karena satu dan lain hal. Oke, next, Kang Oman.
Berikutnya adalah kepanitiaan PTS genap. Nah, ini mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, jadi kita sudah bisa melaksanakan seperti sedia kala. Ada PTS genap, ada kepanitiaan PAS, ganjil, dan kepanitiaan PAS genap. Jadi saya sudah buat semuanya Bapak Ibu sekalian. Silahkan diingat-ingat nantinya. Kepanitiaan PTS genap. Ketuanya Bapak Rohman, anggotanya Bu Nur Laila Saidah, anggota yang kedua adalah Bapak Muafikur Rahman. Kepanitiaan PAS ganjil. Ketuanya adalah Bapak Dasmun Abdul Somad, anggotanya Bu Eva, dan anggota yang kedua adalah Bapak Muafikur Rahman. Kepanitiaan PAS genap. Ketuanya adalah Bapak Haji Ahmad Zaki SPD, anggotanya Pak Priski, anggota yang kedua adalah Ibu Nur Laila Saidah. Kita lihat anggota-anggota itu kenapa dia lagi dan dia lagi, kita lihat keadaannya satu, memang energik ya, masih mudanya dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya lihat, bukan pertimbangan dia lagi, begitu. Karena satu dan lain hal, mungkin fleksibelnya lebih kali ya, gitu, seperti itu. Dan kesibukannya masih tidak terlalu banyak, mungkin. Oke, next Kang Oman. Kepanitiaan ujian secara keseluruhan, Bapak Ibu. Jadi saya nggak bikin lagi yang ini, bikin lagi ujian-ujian yang lain. Ini kepanitiaan sekali, tapi ujian kelas 9 secara menyeluruh. Begitu. Yang pertama, saya penanggung jawab, ketuanya Bapak Wakil, wakilnya adalah Bapak Haji Muhammad Zaki, sekretaris dan proktor Pak Izzuddin dan Pak Rohman, bendaharanya Bapak Fadil, anggotanya Bu Mas Asi, dan anggota yang kedua Ibu Nur Laila Saidah. Oke, ada lagi Kang? Oke, kebijakan Kepala Madrasah tentang penanggung jawab ruangan. Penanggung jawab lab komputer itu Pak Rohman, penanggung jawab lab IPA Bapak Syakir Hamdallah, terus penanggung jawab lab bahasa Bapak Muafikur Rahman, dan penanggung jawab perpustakaan Bapak Zainuddin SPDI. Pak Zainuddin tadi nggak masuk ya Kang? Oke. Nggak bisa masuk, tapi Oke, udah absen kayaknya. Iya. Oh ya, oke selesai. Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari kebijakan dan lain sebagainya, tadi PJJ, terutama PJJ ya, kalau kebijakan kan secara berjalannya aja, nanti yang PJJ santri tadi kira-kira bisa difahami ya. Dan jangan lupa hari Senin kita rapat dengan para wali kelas, rapat di kantor kepala jam 9.30. Karena ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, amanat dari Bapak pimpinan yayasan. Begitu. Ada Bapak Ibu yang kira-kira masih belum paham tentang PJJ santri. Kalau PJJ yang anak-anak PP sudah paham ya, seperti biasa saja, nggak ada masalah. Gitu. Yang santri saja gimana? Kira-kira. Ada yang ingin bertanya lagi? Pak Somad, Pak Wakil, ada yang mau menambahkan, Pak? Kira-kira dari P. Udah kedengaran, Kang? Di mute ya? Cukup Bu, cukup. Terima kasih. Oh iya. Cukup. Oke. Bapak Ibu, Pak Friski dan lain sebagainya, Pak Friski, Bu Muna, Pak banyak banget, Pak Bukhori, ada masukan? Pak Mustaqim, Bu Lulu, Bu Eva, Pak Lubis, Pak Jarkoni lagi olahraga apa ya? Tawa dia. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau memang belum jelas saya PJJ santri atau gimana Bapak Ibu sekalian, biar paham, maksudnya biar sekalian kita tuntaskan. Gitu. Cukup barangkali Bu. Apa Pak? Cukup barangkali. Jadi nanti kadang-kadang di dalam pelaksananya baru ada muncul masalah, mungkin bisa dikondisikan lah kalau sekarang. Iya. Oke, siap. Yang lain? Bu Kamat, kesimpulan PJJ santri aja biar untuk penutup rapat. Oh iya. Pak Sakil dong yang aja, Pak Sakil dong yang nutup. Gimana dong? Lo tutup aja, biarin sama dia. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ada yang ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum tutup. Pak Friski mau bicara? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, untuk masalah kan ada sebelumnya ada petugas piket yang ngecek suhu, berarti diadakan ya? Gimana? Berarti nggak ada lagi pengecek suhu. Nah, seperti ini. Nggak ada lagi berarti.
Oke, itu namanya gugus COVID ya. Panitiaan gugus COVID. Ya, berarti Saya belum dapat keputusan dari Pak Waluyo nanti seperti apa. Apakah tetap diadakan atau ditiadakan? Ya, nanti saya kabarin kembali deh kalau yang itu. Saya juga kemarin belum, memang benar ada jadwal-jadwal. Soalnya saya sebenarnya gini, kalau tetap ada yang jaga, tetap aja kan jadi banyak orang juga. Maksudnya kan seperti itu. Apakah tetap masih ada atau tidak? Nanti saya kabarin Pak lewat WA ya. Namanya nama si Abda ini. Sama KTP lu. Emang apa? ya Bu, sinyal agak ini Bu. Yang itu pun pertama Bu. Ngobrol sendiri. Oke. Ya. Oke, paham Pak Rizky? Ya, Bu. Ini pertanyaan selanjutnya, Bu. Oh ya, gimana? Ya, untuk PJJ santri kan nanti ada guru koordinator ya, Bu ya? Ya. Koordinator itu kan perpanjangan tangan dari guru mata pelajaran tersebut misalnya. Ya, Seandainya nanti kalau untuk kan misalnya masing-masing kelas kan hanya satu, sedangkan kita untuk kelas 9 aja misalnya ada 2 nih, itu digabung atau dipisah Bu ya? Untuk pembelajarannya, maksudnya gimana Pak? Putus-putus, nyampe ke saya putus-putus ya? Ya sinyal saya juga putus. Untuk PJJ ini kan ada koordinatornya Bu ya, per kelas. Kan cuma satu orang, ya. Sedangkan untuk kelas itu kan ada 2. 2 sampai 3 gitu kan? Ya, nanti untuk pembelajaran selanjutnya untuk PJJ santri itu mau digabung atau mau dipisah aja Bu? Seandainya. Iya, saya paham. Pada akhirnya PJJ santri itu tetap seperti sedia kala Pak. Artinya kelasnya tetap yang kemarin, nggak ada perubahan. Misalnya Bapak tetap dibagi 3, tetap nggak ada masalah Pak. Itu maksudnya, cuma perbedaannya hanya Bapak mengirim via WA aja, nggak datang ke sekolah gitu. Via WA, siapa nama-nama koordinator santri tadi gitu. Oh, ini koordinatornya berarti tanggung jawab kelas 71-nya si ini, 72-nya Bu Kurnia misalnya gitu Pak. Lebih kepada Bapak kirim WA aja. Jadi perbedaannya cuma Bapak kirim WA, nggak datang ke sekolah gitu. Untuk jadwal itu. Atau Jaki. Kalau seandainya kita ngirim materi, logikanya kan disampaikan lagi Bu. Misalnya saya ada pelajaran, saya nggak mungkin langsung ngirim tugas saja. Sedangkan materinya video, belum sampai. Apa? Video. Berarti kita lewat koordinator. Kalau kirim video lewat koordinator itu ya Bu ya? Iya benar. Bapak videoin dulu ya, penjelaskan dulu. Kayak misal Bapak videoin dulu, Bapak rekam, jelasin, kirim ke koordinator gitu aja. Nanti kan anak-anak bisa ditayangkan sama anak-anak gitu, seperti itu biar anak-anaknya paham. Mungkin itu ya Pak. Nanti kalau misalnya bukan koordinator, jadwalnya yang jaga giliran Pak Buhori, ya kirimnya Bapak ke Pak Buhori. Atau yang giliran ini ke Pak Roman, ya Pak Roman, kirimnya Pak Roman, ini tugas saya ya, gitu. Kelas 72 misalnya, atau 73 atau 71 gitu Pak. Bisa dipahami ya Pak Rizky ya? Ya cukup. Oke, terima kasih. Cukup? Ada lagi? Biar tidak penasaran. Saya mah penasaran beneran. Apa Pak Bu? Penasaran apa? Gini ya, jadi kalau misalkan kita mengirimkan tugas langsung ke koordinator yang pondok apa ke Pak Jaki yang tadi Pak Jaki Pak apa tadi itu? Nah, Jaki, itu ada jadwalnya. Kang Oman share jadwal coba Kang. Itu tadi saya kelewat. Ada jadwalnya Bu. Jadi setiap hari Senin siapa yang berjaga gitu, yang bertugas. Nah, hari Selasa siapa? Nah, Kang Oman, Kang Oman. Ya. Baik. Saya kan mungkin begini Bu Nina. Begitu kali Bu Nina, mohon maaf. Bu Nina. Iya. Dikirim di WA grup aja kalau itu. Oh iya, oke. Mungkin Iya. aja. Ke kelas 7, ke kelas 7, ke koordinator kelas 7 mungkin. Kalau kita ngajar di kelas 8 ke koordinator kelas 8. Iya. Ntar saya share kok, saya share nomor telepon dan lain sebagainya, saya share ke WA ya. Bukan per hari kali, sesuai jadwalnya. Udah tahu. Begitu bukan ya?
Iya. Enggak, ini ntar saya share Pak. Bu, Bapak Ibu sekalian. Nanti ini saya share nomor teleponnya juga, sekaligus dengan jadwalnya. Oke? Bisa foto. Sip. Siap. Nggak usah dipoto Bu, nanti saya kirim Bu, tenang. Bu Munah memang ngaco mulu dia mah. Tenang Bu, tenang. Oke. Emang tuh, aduh. Sama sama lu. Iya, dari Tuh, tadi Bu, ada kedengeran suara jadwalnya bagus Bu. aja Kita ini. sudah bikin tuh Aduh, jadwalnya. lebay. Nah, ini deh. Udah langsung iya, tutup ntar aja Bu ah. saya kirim. Oke? Iya, benar. Kesimpulan, Oke. Bu. Kesimpulan dulu dari Kesimpulan tadi. dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita dari jam 9.30 sampai jam 10.55 cukuplah rasanya kita rapat Zoom pada kesempatan kali ini, yaitu rapat bulanan juga, sekaligus evaluasi juga, sekaligus ada penambahan tentang kegiatan kita yaitu PJJ Santri. Saya kira cukup difahami. Sekali lagi kita jaga kesehatan semua, apa-apa nanti kita hubungi dengan via Zoom saja, kita komunikasikan via Zoom dan kita nanti rapat secara berkala Bapak Ibu sekalian. Dan yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tidak ada lagi guru yang ke sekolah kecuali ada sesuatu hal dan itu harus dilaporkan kepada kepala sekolah ataupun wakil. Yang kedua bahwa kalau memang hari Senin mau ngambil bahan ajar, apapun itu bentuknya, laptop kah, bahan kah, apa segala macam, silakan diambil hari Senin. Kang Omar tolong di-mute yang lain, Kang Omar. Ya. Bu Nina teleponnya mati. Suara Bu Nina nggak ada. Bu Nina yang mati sendirian. Gimana sih? Iya, Bu Nina suaranya nggak ada. Udah ada. Nah. Iya. Epa lu lagi ngapain? Epa dua loh. Duduk yang benar. Lagi nutup Bu, lagi penutup Bu, tunggu Bu. Lagi ngangkang dulu dong, Pak Roman di mute yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan kembali bahwa apabila ada guru yang tidak memberikan tugas ya maksudnya tanpa izin, kalau kondisinya lagi sakit dan lain sebagainya, itu kita berarti ada izin. Tanpa kita ketahui tanpa izin berarti dinyatakan guru tersebut tidak ada pembelajaran dan tidak hadir pada kesempatan kali itu. Ya. Terus yang berikutnya adalah silahkan yang mau diambil hari Senin silahkan barang-barang dan lain sebagainya semua sesuai dengan protokol COVID. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada lagi? Nggak ada kan ya pertanyaan? Bapak Ibu masih pada serius? Kenapa? Pak Musakim sudah mulai ada suara. Pak Abu mau menanyakan juga. Barangkali mau nanya. Udah doang ya. Pak Abu, Kang Oman, coba dia dada tuh. Pak Musakim coba di unmute. Pak Musakim coba di unmute. Pak Rahman, Pak Musakim coba di unmute. Jadi udah ada muncul suara dia. Coba barangkali mau bertanya. Pak Rahman. Iya, ntar. Kang, Ya. di unmute. Dia udah muncul suara tuh. Bisa sih. Iya, coba aja. Iya, bisa. Saya tanya, halo. Halo, salah dah. Iya, gimana Pak Bukhori? Saya mau tanya. Jadi di antara tiga apa tadi ya? Yang tiga orang saya penanggung jawab, ya. Penanggung jawab ya. Ya. Tiga orang itu yang misalkan berhalangan hadir itu bagaimana? Ya, nanti kan kita di situ Pak, di situ sudah jelas di jadwal tadi. Jadwal itu ada Pak Somad, ada Bu Putri gitu. Nanti ada yang menggantikan. Udah mengcover ya? Ada yang mengcover. Jadi kalau misalnya memang berhalangan, nanti bilang aja sama Bu Putri gitu kan. Antara seputar ini ada Pak Somad, ada Bu Putri, ada saya di situ gitu ya.
Oke. Seperti itu. Oke, sip. Pak Satu Mus Bu, mau tanya tanya? Bu, bisa Bu? Halo Iya. Bu, bisa? Oh iya Pak, silakan Pak Sahal ya. Oh iya Pak Sahal. Iya, Silakan Pak Sahal. ya Bu. Iya, Oh, iya. Ini Bu mau menanyakan kaitan sama ditiadakan UTS. Iya. Ini semester ganjil. Iya, Cuma UTS. guru kan harus memberikan penilaian terhadap siswa. Iya. Ditiadakan UTS, tapi guru harus memberikan penilaian terhadap siswa. Ini caranya harusnya bagaimana, Bu? Sedang kita sendiri tidak tahu. Siswa sendiri, kita ngambil nilainya, bagaimana caranya? Dalam harian. Iya, Pak, saya jawab ya Pak. Oke, Ya, boleh, saya silakan, jawab. Bu. Iya, Pak Sahal, kalau PTS sebenarnya sifatnya memang tidak wajib ya Pak. Artinya dimanapun ada memang sekolah-sekolah yang tidak mengadakan. Yang tidak mengadakan itu memang banyak juga sekolah-sekolah. Karena kondisinya demikian, pertimbangan kita begini Pak. Pertimbangan kita banyak sekali tugas setiap hari anak dibebani dengan tugas, kan begitu ya? Nah, terus tambah lagi PTS, apakah tidak secara refresh anak, otak anak pemikirannya kan agak penuh kali ya, gitu ya. Nah, saya sih menganjurkan bahwa Bukan kalau itu, memang Bu, itu yang saya tanyakan, Bu. Yang saya menganjurkan, tanyakan, guru memberikan penilaian terhadap anak yang untuk direpot, Bu. paham. Nah, Rapot nanti kan harus diisi itu, Bu. ya kan bisa masuk dalam yang tadi saya bilang. Makanya saya gambarin dulu Pak. Setiap hari anak sudah diberikan tugas. Jadi bisa saja itu masuk dalam nilai harian. Kalau menurut saya, gitu. Nilai harian yang sudah Bapak Ibu nilai kan itu bisa dimasukkan ke dalam mid semester tadi, Pak. Begitu. Kira-kira gimana? Ya, seperti itu. Jadi kan bukan akhir ya, bukan pas Bu. gitu. Makasih, Bu. Oke, begitu Pak Sahal. Oke. Ada lagi? Ya, makasih. Ya, sama-sama. Itu siapa sih suara bocah? Putri tadi. Oke, cukup. Cukup semua? Mau nanya Bu Lulu. Bu Lulu mau nanya, Bu Lulu. Enggak, ngaceng-ngaceng tangan. Enggak kedengeran di ininya. Enggak di mute itu. Bu Nina. Iya, iya. Bu Nina, intinya mah kita sebenarnya sama, ya kan ya? Maksud intinya sama, mereka Cuman tetap nggak datang ke sekolah, sekolahan, yang gitu pondok doang. ya. Cuman kita nggak datang ke sekolah, terus kita Yang memberikan sama tugas sih. kepada koordinator yang tadi udah di-share. Iya. Udah gitu aja kan nggak ada masalah ya? Iya, nggak ada masalah, Bu. Nggak ada. Oh, Kita udah, nggak ada maksudnya. Ini mah Haji Munahnya aja yang bikin masalah. Saya lagi makan. Maksudnya, Ente aja yang bikin Bu Nina, masalah aja. dulu. Ya. Saya kan jadwalnya di Kamis Jumat. Ya udah tuh kirim hari Jumat. Berarti Kamis saya sama Jumat. ngirimnya ke misalnya saya kelas berapa nih? Ya, Kelas dia ikut. 7, 8, Nanti 9. nanti dikirimkan itunya, nomornya. Nanti jadwal kegiatan saya Udah kirim nanti juga. aja lo Jamuna, gue mau pergi. Bu Nina. Oi. Oi. Bu Nina, koordinator udah tahu kan kalau beliau-beliau itu adalah penanggung jawab. Sudah banget, bahkan beliau sudah rapat, Bu. Beliau sudah rapat. Masalahnya saya semalam. barusan WA. Saya barusan WA, minta nomor teleponnya Fitri. Kelihatan di situ. Terus mereka malah nanya, buat apa ya Bu minta nomor telepon koordinator? Ya nggak apa-apa. Itu ntar dia udah rapat, Bu. Iya, dengerin. Dia sudah rapat. Ketika kita rapat dengan koordinator, para kepala dan yayasan, ditandatangani oleh Pak Haji Fatir. Sebelum ditandatangani Pak Haji Fatir, beliau sudah rapat seluruh koordinator. 17 koordinator sudah rapat. Makanya memutuskan hal ini, Pak Bu, nomor teleponnya dan lain sebagainya, baru dibawa ke Haji Fatir. Setelah ditandatangani, baru saya ngadain rapat seperti ini, gitu. Jadi insya Allah semua sudah tahu, bahkan mereka sudah rapat sampai jam 1 malam katanya, gitu. Oke, gitu Bapak Ibu. Cukup? Ada lagi? Oke. Bu Nina berarti dulu Bu Nina berarti ntar kalau misalkan besok saya misal Kamis ada jadwal dari malam kita udah kasih tugas boleh kan ya? Iya Bu, emang harus sampai malam Bu ngasih tugas. Paginya jangan ngasih tugas lagi. Paginya buat anak PP kan? Paginya Bu Muna buat anak PP ya. Makan aja, dengerin. Mau dong saya. Bu Muna. Bu Muna.
nih kegiatan yang biasa Bu Muna datang ke sekolah ya, Bu Muna nggak datang. Jidatnya kurang kenceng, Bu. Ya, Bu Muna nggak usah datang, kirimnya lewat WA saja. Tergantung siapa jadwal, ya tergantung siapa yang jadwal pada hari itu, kan gitu. Nah kalau untuk anak PP nggak apa-apa, udah nggak ada masalah, seperti biasa aja dilakukan, gitu. Udah Nin, nggak usah diterangin lagi. Ya, Capek, kasihan, udah Pak, tadi tadi suruh nonton. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf dan selalu jaga kesehatan buat kita semua. Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah ditutup ya. Kita tutup. Silakan yang belum absen di link. Yang belum absen di link. Silakan di sini yang absennya baru kelihatan. Musik, Kang, musik. Lagu emang. Baru siapa tuh? YouTube, YouTube. Kan tadi absen, ngapa jadi YouTube? Enggak, yang belum absen ditunggu, yang belum absen ditunggu. Udah boleh keluar belum? Boleh, boleh. Ya, silakan. Password. Bu, silakan. Belum dapat transport, Kang, keluar Ya dulu. udah sono. Transportnya ditransfer ya. Transportnya belum dikirim. Transportnya dikirim via WA aja. Via WA. Gambar kali. Komen, Pak Bu. tampilin lagi yang udah absen siapa aja tadi. Pak Oman, udah selesai nih, saya mau masak. Ya udah. Pak Syakir absen belum? Lagi makan, masih mau masak aja. Kuota Masak gua yang dari lah, ada Pemda. tukang. Mana saya kok belum absen? dari jam saya absen dari jam 8:05 di sini tadi nggak ada. Orang jam 8:05 belum di on. Baru di on jam 8:25. Kang, nama saya nggak ada, Kang. Absennya pakai nama Absen, Farhan. makanya absen. Itunya Ditulis di linknya. udah diterima. Berarti Pak Sakir belum absen. Nggak usah. Belum ada di Malu sininya. kurang keren. Nah, Pak Somad absennya Sakir 2 gatek, kali. Sakir gatek. Nasgorne. Datang ke rumah gue lagi masak nih. Ya Allah, itu Eva gede banget ya, Pak. Pak Apanya? saya, Bapak Surti biasa. HP-nya gede. Emang nih biasa nih Bapak Surti.